Shalom, rekan-rekan hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan dan semua jemaat GSJA di seluruh Jawa Barat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pembacaan Alkitab setahun kita sudah sampai di dalam 1 Tawarik 26, 27, 28 dan pasal yang ke-29. Namun di kesempatan hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Kitab 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-9. Kalau kita baca dari pasal 26, ini Daud mengatur suku Lewi untuk pelayanan di bait suci. Kalau kita baca di pasal 27, ini penataan pemerintahan oleh Daud. Kalau kita baca di pasal 28, ini persiapan Daud yang terakhir untuk pergantian jabatan dan bait suci. Kalau kita baca di pasal 29, Salomo dinobatkan menjadi raja dan kematian Daud. Yang akan saya bagikan di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9 bunyinya demikian. Dengan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan 8, ini pesan Daud kepada pembesar. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-9 dan ke-10, ini adalah pesan Daud kepada Salomo. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-11 sampai 19, ini Daud menyerahkan rencana bangunan dan persediaan untuk pembangunan bait suci. Dan kalau kita baca di ayat 20 sampai 21, di sini pesan Daud kepada Salomo bagian yang kedua. Namun saya akan mengambil di ayat yang ke-9. Mengapa? Karena ini adalah sebuah perintah atau arahan Daud kepada anaknya Salomo, agar Salomo mengenal Allah dan melayani dan mencari Allah dengan tulus ikhlas dan rela hati. Karena Daud sendiri mengalami bagaimana Allah menyertainya dalam kehidupannya. Oleh karena itu Daud memberikan pesan bagi sebagai ayah maupun sebagai raja. Dia memberikan pesan kepada Salomo untuk mencari Allah dan mengenal Allah secara intim. Karena Daud menyadari bahwa keberhasilannya itu semua oleh karena Allah, bukan karena kekuatannya, bukan juga karena berapa banyak pasukan yang ia miliki, tetapi oleh karena penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Karena Daud membangun hubungan yang intim dengan Allah. Oleh karena Daud juga mempunyai hati yang takut akan Allah dan mengikuti setiap rencana dan kehendak Allah. Oleh karena itu Daud berpesan kepada Salomo untuk mengenal Allah, yaitu Allah yang menyertai Daud, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yaitu Allah Israel, agar Salomo memiliki pemahaman yang benar akan Allah dan hidup takut akan Allah dan mengikuti setiap firman Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, kita sudah seharusnya membagikan hal ini kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita mempunyai pengenalan yang benar akan Allah dan yang membawa mereka memasuki suatu hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam mereka, mereka ada di dalam Tuhan, firman Tuhan ada di dalam mereka, dan mereka mengikuti setiap apa yang firman Tuhan katakan. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semakin anak-anak kita hidup intim dengan Tuhan, semakin mereka bergaul erat dengan Tuhan, mengenal Allah dengan benar, akan membawa kerohanian mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya bukan hanya kita sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan yang diberkati, tetapi anak kita, jemaat kita juga akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Inilah pesan yang ingin disampaikan Daud kepada Salomo. Ketika Salomo membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, maka Salomo pun juga akan diberkati
dan akan disertai dan akan dilindungi. Dedikasikan diri kita untuk hidup, dan prinsip inilah yang harus kita bagikan bagi anak-anak kita sebagai warisan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Karena firman Tuhan berkata, carilah Dia, maka Tuhan berkenan untuk ditemui. Tuhan Yesus memberkati.